Ya, baik Yang Mulia. Saudara ahli, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah menurut saudara ahli suatu perkara yang telah dinyatakan lengkap P21 apakah tetap bisa dijadikan sebagai objek permohonan pra peradilan atau tidak dalam hal menguji penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan secara tegas apa dasar hukum yang menjadi landasan pendapat saudara, apakah terdapat ketentuan hukum acara yang secara spesifik mengatur hal itu dalam KUHP? Ya, kalau secara spesifik ya saya tidak menemukan ya, karena itu hanya secara spesifik KUHP menegaskan bahwa salah satu dengan penambahan ya di dalam putusan MK bahwa yang menjadi kewenangan pra peradilan adalah menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka itu kapan? Sampai sebelum adanya pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Nah, jadi ketika masih belum dimulai persidangan di pengadilan dalam pokok perkara ya artinya masih diberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan pra peradilan. Baik, berarti jelas ya. Saudara ahli tadi saudara jelaskan bahwa permohonan pra peradilan tidak bisa direvisi atau katakanlah direnvoy. Bisakah saudara ahli jelaskan ketentuan hukum acara pidana mana yang mengatur bahwa permohonan pra peradilan tersebut tidak bisa direnvoy, tidak bisa diperbaiki pada saat penyampaian replik? Tadi saudara sudah menjelaskan misalnya berbeda dengan surat dakwaan, dasar hukumnya ada di dalam KUHP, tetapi untuk permohonan pra peradilan apakah saudara mempunyai referensi dalam hukum acara pidana untuk memperkuat dalil saudara? Ya, tadi ketika pemohon mengajukan pertanyaan kan sudah saya jawab bahwa saya tidak menemukan apa, tapi itu adalah pendapat saya. Oke, baik. Saudara ahli, pernahkah saudara ahli membaca jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 21 Kapit Pra Peradilan 2018? Ya, ada juga jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 01 Kapit Peradilan 2016 yang menyatakan bahwa perubahan petitum yang bersifat mempertegas, mempersempit atau menyesuaikan dengan jawaban termohon dapat dilakukan pada saat replik dan bukan dianggap sebagai permohonan baru. Saudara pernah membaca putusan Mahkamah Agung? Kan sudah saya bilang saya belum membaca. Oke, berarti pendapat saudara hanya opini saudara saja ya. Oke, sementara kita punya jurisprudensi aja. Baik. Saya lanjut, saudara ahli. Tadi saudara ahli jelaskan aspek sah tidaknya penetapan tersangka adalah menguji ada atau tidaknya minimal 2 alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, saudara ahli ya. Oke, baik. Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa tidak disoal minimal 2 alat bukti apa saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam proses penyidikan, penerapan adanya 2 alat bukti permulaan seringkali didasarkan pada saksi, keterangan ahli, dan surat. Pasal 184 KUHP lama menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama, kemudian keterangan ahli pada urutan kedua, dan surat pada urutan ketiga sebagai alat bukti yang sah. Bagaimana menurut pendapat saudara ahli, apakah ketiga alat bukti tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri, ataukah saling berkaitan erat satu dengan yang lain dalam fungsi pembuktian sebagai dasar dijadikan sebagai penetapan tersangka? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Ya, kalau ditanya memiliki keterkaitan kan ya pastilah ya. Jadi untuk menggambarkan alat bukti ini kan fungsinya untuk dapat menimbulkan keyakinan untuk menggambarkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ya. Saya lanjutkan ya, kalau jawaban saudara ahli seperti itu, saudara ahli dalam menentukan adanya bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan, apakah penyidik hanya dapat semata-mata mendasarkan kesimpulannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan alat bukti ahli dan surat, tanpa terlebih dahulu memperoleh keterangan saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut? Ya, di dalam alat bukti itu kan tidak disebutkan alat bukti berupa apa. Cukup minimal 2 alat bukti. Itu tadi yang saya sampaikan pada jawaban ketika pemohon mengajukan pertanyaan. Kita tidak ada keharusan harus alat bukti apa, tidak diatur seperti itu. Jadi cukup alat bukti, karena tidak semua alat bukti dalam perkara itu ada saksi, Pak. Kadang-kadang tidak ada saksi, tetapi perkara tetap harus dilanjutkan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang saksinya tidak ada. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Bukankah keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri
harus berkorelasi dengan alat bukti lain, misalnya saksi. Karena keterangan ahli hanya digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor yang telah terjadi terlebih dahulu melalui alat bukti lain, khususnya keterangan saksi. Apabila tidak terdapat saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana, apakah keterangan ahli secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pidana tersebut telah terjadi? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Saya sudah berpendapat dan pendapat saya tidak harus ada saksi ya. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Saudara ahli, apabila tidak terdapat seorang pun saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHP lama, apakah keterangan ahli dan alat bukti surat secara hukum adalah alat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana dan dapat kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru. Kemudian tadi saudara katakan bahwa itu pendapat saudara. Apakah pendapat saudara itu berdasarkan pada doktrin hukum pidana pembuktian, dan kalau saudara mendasarkannya pada doktrin hukum pembuktian, kira-kira saudara bisa jelaskan doktrin mana yang saudara gunakan untuk mendasarkan pendapat saudara? Ya, kalau terkait itu kan lagi-lagi saya kira 3 pertanyaan berturut-turut intinya adalah sama. Apakah alat bukti itu harus ada keterangan saksi atau tidak? Nah, kalau ditanya dasar hukum, jelas di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, alat bukti itu tidak ada urut-urutan peristiwa, urut-urutan prioritas. Semua disebutkan alat bukti adalah A, B, C, D. Di KUHP baru pun juga seperti itu, hanya bahkan ditambah dengan ada barang bukti atau bukti elektronik di dalam KUHP baru. Nah, jadi batasan untuk pra-peradilan adalah minimal 2 alat bukti. Putusan MK tidak menegaskan alat bukti keterangan saksi ada atau tidak. Nah, kalau bicara doktrin, itu ada dalam buku teori pembuktian yang ditulis oleh Prof. Edi Hirat, dan itu mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka di Amerika, bahwa hari ini sebetulnya circumstance evidence itu bahkan lebih penting. Itu juga pendapat Reza Indragiri Amril yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong, walaupun dia di bawah sumpah, banyak saksi bohong. Atau kalaupun kita berbaik sangka kepada saksi, saksi bisa lupa. Nah, maka di dalam dunia olahraga sekalipun hari ini sudah menggunakan alat atau teknologi. Itu kalau kita musim Piala Dunia hari ini kan berapa banyak keputusan wasit VAR yang membatalkan gol. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu bisa keliru. Nah, walaupun kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya teknologi. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya lagi, apabila dalam suatu perkara penyidik memeriksa sejumlah besar saksi, misalnya hingga 148 orang, yang pada dasarnya dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Namun keterangan para saksi tersebut yang juga digunakan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana lain, yaitu misalnya tindak pidana di bidang cyber. Padahal mereka tidak pernah mengalami, melihat, mendengar atau mengetahui seseorang secara langsung melakukan perbuatan mencuri data elektronik, meretas data elektronik secara melawan hukum, merusak hingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Apakah keterangan saksi-saksi tersebut masih memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, dan apakah keterangan ahli itu hanya bisa digunakan sebagai satu-satunya alat bukti, sementara saksi-saksi saja mengetahui tidak pernah dimintai keterangan dan mengetahui peristiwa tersebut? Ya, jadi kita gini Pak, ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya tentang bukti. Apakah persangkaan, penetapan tersangka itu didasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, bahwa pasal mana yang lebih tepat untuk digunakan, itu kan tadi sudah saya sampaikan. Itu ujiannya nanti, sarana mengujinya masing-masing Pak, ada pada saat pokok perkara. Nah, kita kan makanya jaksa itu diberikan kewenangan untuk membuat dakwaan itu yang bersifat primer, kemudian dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, ada dakwaan subsidiaritas. Jadi kalau ternyata dakwaan pertama misalnya dalam kasus korupsi misalnya yang mulia, pasal 2 misalnya tidak terbukti menurut pertimbangan hakim, tapi kan lanjut kemudian proses pembuktian di pasal 3. Kalau pasal 3 kemudian tidak terbukti, mungkin pasal lain. Kalau semua sudah yang didakwakan secara alternatif
tidak terbukti, baru kemudian hakim akan sampai pada putusan menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak terbukti bersalah. Nah, kalau sekarang saya kira belum sampai saatnya kita untuk memeriksa apakah pasal ini tepat atau pasal ini tidak tepat. Karena sarananya masing-masing. Jadi saya kira bukan berarti kemudian menyatakan kita sudah pasti salah, sudah pasti benar. Ya. Tetapi kan sarana penyelesaian dari setiap persoalan hukum itu ya pasti ada. Dan menyelesaikannya dengan salurannya masing-masing. Ya, baik saudara ahli. Mohon penjelasan dari saudara ahli, apabila dalam persidangan pra-peradilan pihak termohon dalam hal ini penyidik ya, kemudian tidak mampu menghadirkan seorang pun saksi, padahal sebelumnya termohon dalam jawabannya menyatakan telah memeriksa sekitar 148 orang saksi yang menurut termohon dianggap ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keadaan tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa sesungguhnya termohon atau penyidik tidak memiliki saksi sebagai alat bukti permulaan yang cukup yang memenuhi kualifikasi, yaitu melihat, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 32 Undang-Undang ITE? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Maksudnya di sidang pra-peradilan gitu ya? Iya. Ya, di sidang pra-peradilan itu kan cukup menyatakan bahwa termohon sudah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Nah, bagaimana membuktikan adanya keterangan saksi? Ya tentu dari BAP, kan ada BAP. Ya kalau misalnya saksi satu-satu dihadirkan, ya tidak cukup waktu 7 hari, Pak. Kan cukup menyatakan hakim pra-peradilan hanya mengkonfirmasi apakah dalam penetapan tersangka itu sudah ada alat bukti saksi. Ya, enggak semua juga, seperti misalnya contoh barang bukti mobil misalnya. Masa mobil harus dihadirkan ke persidangan? Cukup misalnya fotonya, dokumennya. Jadi enggak semua juga. Kita harus pahami, wah mobil, barang bukti mobil harus dibawa. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Mayatnya harus dibawa ke pengadilan, kan juga nggak begitu, Pak. Cukup, makanya ini kan berdasarkan bagaimana caranya menimbulkan keyakinan bagi hakim. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, saudara ahli. Saudara ahli, apabila dalam penyidikan dan kemudian ada keterangan-keterangan saksi yang kemudian dihadirkan dalam persidangan ini, yang sudah memberikan keterangan juga pada tahap penyidikan dan sudah ada BAP-nya, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung adanya peristiwa pidana yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, misalnya dalam hal ini adalah pasal 32 Undang-Undang ITE, ya, seperti adanya tindakan mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mentransmisikan, atau kemudian membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik, ya. Lalu atas dasar apa saudara ahli tadi menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut kemudian hanya ada di dalam BAP, tanpa saksi yang dihadirkan di sini pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat peristiwa pidana tersebut? Apakah itu adalah penyeludupan yang dilakukan oleh penyidik? Ya, itu menjadi objek pokok perkara, Pak. Nanti kan makanya di dalam pokok perkara diperiksa. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu ditanya oleh penuntut umum dan diberikan kesempatan oleh hakim untuk ditanyakan juga oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Itu maka kemudian saling mengkonfirmasi pada saat pokok perkara untuk menilai apakah keterangan saksi itu kuat atau tidak, apakah benar atau tidak. Masalah benar atau tidak benarnya keterangan saksi ya di pokok perkara. Kalau sekarang kan tugas kita apakah ada saksi atau tidak. Nah, kalau tidak ada saksi apakah ada ahli atau tidak. Kalau tidak ada ahli apakah ada surat atau tidak. Nah, kalau semua sudah ada ya sudah, artinya proses penetapan tersangka itu sah karena kita hanya berhenti pada proses penetapan tersangka, tidak menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah di sini, Pak. Masih jauh lagi. Apakah kesimpulan saudara ahli tadi semata-mata hanya merupakan hasil asumsi yang tidak ditopang oleh fakta empiris yang dibuktikan melalui alat bukti saksi yang pernah diperiksa di sini? Ya karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur di sini. Saya lanjutkan kepada rekan saya yang. Ya. Saya ahli, Pak, bukan saksi. Ya. Universitas Riau. Jadi saya ingin membacakan satu pasal yang yaitu pasal 32 ayat 1 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa amal hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik
memahami pasal ini Iya. dan sudah membaca. Iya. Yang saya tanyakan misalnya dikaitkan dengan dua bukti permulaan. Kira-kira apa yang diperlukan? Apakah itu saksi, apakah itu surat, apakah itu ahli untuk dapat digunakan pasal ini? Kami tidak bicara benar dan salah, tapi paling tidak persyaratan untuk pasal ini kuat untuk katakan pertama. Ya, kalau ditanya alat bukti perbuatan apapun, Pak, terlepas pasal 32, pasal berapapun, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dipersyaratkan oleh hukum acara adalah dua alat bukti. Nah, alat buktinya bagaimana? Saya kira tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Jadi tidak diatur apakah alat bukti apa, harus ada saksi atau tidak. Ya seperti misalnya contoh delik kesusilaan, ya jarang sekali ada alat bukti keterangan saksi. Tapi kalau misalnya ada alat bukti lain sudah menimbulkan keyakinan, ya itulah alat bukti. Jadi tidak ada keharusan harus alat bukti ini, alat bukti ini. Pasal ini adalah pasal yang mengancam 8 tahun dan memang punya risiko penyertaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kalau kemudian kita mengatakan ada saksi dan ada ahli, apakah kemudian apakah saksi yang ahli tersebut harus punya kualitas tertentu yang bisa kemudian bukan menilai, yang bisa membuat pasal ini dipergunakan dalam berdasarkan. Karena terkesan saksi dan ahli mengatakan itu ada dua alat bukti dan lain sebagainya. Apakah kualitas Ya memang kalau ditanya seperti kan gini Pak ya, kita ini kan orang yang menjadi tersangka, bahkan menjadi terdakwa, itu kan belum tentu salah. Presumption of innocent. Salah atau benarnya orang kan nanti kan berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, jadi kita belum bicara salah atau benar. Nah, persepsi penyidik lalu nanti dilanjutkan dengan persepsi penuntut umum, ya tugas mereka membuktikan. Lalu tugas penasihat hukum atau terdakwa ya untuk membuktikan sebaliknya bahwa kita tidak bersalah. Nah, ini maka di dalam pokok perkara lah nanti terjadi dalam tanda kutip pertempuran tentang proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, jadi bagaimana kualitas bukti itu nanti akan dinilai karena nanti majelis hakim itu di dalam KUHP baik yang baru maupun lama akan menilai tentang kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk sampai pada keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita baik sangka aja Pak, Bapak tetap berkeyakinan klien Bapak tidak bersalah, silakan penyidik berkeyakinan bahwa klien Bapak bersalah, nah nanti pembuktiannya di proses persidangan di pokok perkara. terkesan mudah sekali bagi ahli untuk menggunakan akses dari saksi dan bisa. Padahal yang namanya pelaporan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, Saya izinkan satu pertanyaan ini terakhir. Saya dengarkan itu sudah mengulang 2 kali. Setelah ini berlanjut ke pertanyaan lain ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa pra peradilan ini dibutuhkan untuk menguji apakah dua alat bukti itu memiliki kualitas untuk digunakan. Nah, menurut ahli, apakah kemudian kami salah atau keliru kalau kami kemudian mensomit atau menantang termohon untuk menunjukkan kepada kami bukti apa dari dua alat bukti tersebut. Karena kami sampai sekarang tidak menemukan itu. Bahkan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang menerangkan peristiwa itu dari sudut keahlian. Itu yang dulu kami katakan. Ya, kalau hak, ya ada 5 hak warga negara, Pak Repli ya. Pertama, hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Pertama, hak untuk tidak memilih pemimpin incumbent pada saat pemilu. Yang kedua, hak untuk merubah undang-undang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Kemudian hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas perbuatan atau pejabat tata usaha negara. Yang kelima adalah hak untuk
mengajukan perlawanan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui pra peradilan. Nah kalau bicara hak ya silakan, dan ini diberikan, makanya sidang pra peradilan ini dibuka untuk mendengarkan seluas-luasnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dan sebabnya kan termohon juga diberikan hak seluas-luasnya untuk mempertahankan dalilnya. Nah inilah nanti yang akan dinilai oleh hakim pra peradilan. Nah, tentu kan tui risten trimeningen tiga pendapat, maka muara dari perdebatan kita sesama sarjana hukum ini adalah Rex judicata veritate pro habetur. Nah bahwa apa Bapak mempersoalkan ahli, ya itu saya kira itu menjadi urusan teknis termohon ya, ahli apa yang dihadirkan tentu untuk membangun, mendukung argumentasi atau dalil yang mereka bangun. Sudah. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. 10 menit lagi. Saudara ahli, apakah saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini? Dalam perkara pokok maksudnya? Ya, tidak, saya tidak. Tidak, oke. Apakah saudara ahli lihat pendapat-pendapat ahli atau keterangan-keterangan saksi misalnya ditunjukkan oleh termohon kepada saudara sehingga saudara menilai bahwa oh ini sudah ada keterangan ahlinya, oh ini sudah ada alat bukti suratnya, oh ini sudah ada keterangan dari saksinya. Saudara sudah pernah melihat itu semua? Kalau melihat BAP saya tidak, tapi melihat jawaban termohon di dalam sudah, dan termasuk juga saya kira ini perkara ini kan transparan. Semua ya, saksi yang dipanggil kan sudah kita bukan ketahui. Bicara soal transparan lewat media. Soal media itu adalah soal lain. Tetapi yang kita buktikan di sini adalah soal kebenaran dari alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saudara ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan yang ancamannya bisa sampai 20 tahun atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya. Apakah dalam menerapkan alat bukti ya hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, oh bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apa dengan sistem atau lembaga pra peradilan di dalam KUHP kita justru dalam menguji penetapan tersangka ya berbeda misalnya menguji penangkapan penahanan itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi yang boleh, dan tidak perlu saya tanggapi karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Begini ya, sebelum ada pertanyaan. Saya izinkan saudara menyampaikan pernyataan sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Iya, baik. Saya barangkali yang mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara ahli. Tunggu dulu. Jadi ini kan waktu saudara juga jadi berkurang gitu ya. Silakan saudara masih punya waktu, langsung saja pertanyaannya ya. Tidak perlu Cukup, nanti dilanjutkan yang mulia. panjang begitu. Ya, saudara ahli, apakah sebagai ahli ya, Anda melihat atau mengetahui, menurut pengetahuan saudara, bahwa untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 itu 2 minimal alat bukti itu terpenuhi? Sepengetahuan saudara. Ya kalau sepengetahuan saya Pak ya, ini jangan marah saya jawab beda ya. Jawaban saya seperti itu, saya sudah baca masalah jawaban termohon, kemudian ya saya juga mengikuti kasus ini kan. Ya kalau tanya pendapat saya terpenuhi. Tidak menjadi ukuran untuk objek pra peradilan, bukan saya juga tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok. Ya. Ya. Kalau Anda mengatakan terpenuhi, bisa diceritakan
ahli atau macam seperti apa yang bisa dikategorikan memenuhi dua unsur tersebut? Saya kira saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Dan ini di luar objek pra peradilan. Tadi ahli mengatakan katanya sudah terpenuhi dua alat bukti. Ya sebetulnya dari tadi pun saya berhak untuk tidak menjawab Pak Repli. Tapi karena saya menghormati Bapak, ya saya jawab yang tadi. Kalau sudah terlalu teknis, Ini ya, Pak, ya. saya tidak bisa jawab. Ya, ya. Saya sudah sering ingatkan, kita tidak perlu mencari jawaban yang kita inginkan, Iya. gitu ya. Kalau berbeda pendapat dengan ahli, tidak apa-apa. Ya, silakan nanti tanggapi dalam kesimpulan apa. Silakan apa yang lebar di sana, ya. Silakan, masih ada 5 menit lagi. Pertanyaan yang lain. Oke. Terakhir dari satu pertanyaan yang mulia. Ya. Saudara ahli, tadi saudara termohon menyampaikan beberapa berita acara pemeriksaan dalam daftar alat bukti. Apakah berita-berita acara pemeriksaan yang tadi disampaikan juga kepada kami dan kami membaca, salah satunya adalah BAP Pak Joko Widodo, apakah kemudian itu adalah alat bukti dalam sidang pra-peradilan yang objeknya justru mengenai penetapan tersangka yang terkait dengan bukti permulaan, bukan terkait dengan BAP tadi? Silakan saudara. Ya dari tadi saya jawab BAP itu adalah wujud yang dihadirkan oleh termohon bahwa termohon memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Bagaimana membuktikan bahwa termohon sudah memeriksa saksi? Ya melalui BAP. Ya kalau misalnya harus dihadirkan saksinya misalnya Pak Jokowi harus dihadirkan sekarang. Ya ini 7 hari cuman Pak waktunya. Kalau berapa saksinya itu ada berapa puluhan orang, kalau dihadirkan tentu tidak cukup pra-peradilan. Maka pra-peradilan ini terbatas hanya memeriksa formalnya saja, tidak pada material. Iya, ada tambahan sedikit yang mulia. Menurut ahli, dokumen apakah yang harus dijadikan objek perkara untuk mengenakan pasal 32 ayat 1? Tadi kan sudah saya bacakan ya. Apakah dokumen garis miring informasi elektronik atau dokumen fisik atau analog, garis miring analog? Ya karena itu objeknya elektronik ya, informasi atau dokumen elektronik ya tentu dokumen atau informasi elektronik. Seandainya dalam kasus kemudian justru yang dipermasalahkan adalah dokumen analog atau dokumen fisik, maka apakah kemudian dokumen elektronik atau informasi elektronik itu tetap relevan? Ya, yang menjadi objek di dalam tindak pidana ITE adalah dokumen atau informasi elektronik. Oke, ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut harus milik pelapor, bukan milik orang lain? Oh itu tidak harus ada ketentuan seperti itu ya. Masalah milik tidak ada ketentuan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan milik pelapor, dokumen elektronik tersebut, apakah kemudian orang lain bisa mengadukan adanya dugaan tindak pidana? Nah ini kan bukan delik aduan Pak. Kalau pasal 32 beda dengan pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Jadi siapa saja berhak untuk melapor. Apakah kemudian ketika ada laporan delik aduan, 310, 311 dalam konteks yang lama, lalu dimasukkan undang-undang ITE, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah penyelundupan hukum sebagaimana dikatakan oleh ahli kami sebelumnya? Ya kalau istilah penyelundupan hukum itu kan tidak kita kenal dalam istilah hukum Pak. Itu kan istilah sosiologis. Tapi kalau dari pertanyaan termohon, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyidik sebagai orang yang mengerti hukum, penuntut umum, bisa saja menerapkan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan. Terakhir ya, tadi ahli sudah membaca pasal 32 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwa dokumen itu jadi hilang atau jadi rusak dan tidak bisa diakses lagi oleh pemiliknya. Kalau misalnya faktanya dokumen itu masih ada, masih bisa diakses bahkan oleh siapapun, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik itu relevan untuk dijadikan bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti tadi? Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra-peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan nanti di pokok perkara lagi. Atau saya tanya, menurut putusan MK, apakah itu punya kualitas sebagai bukti permulaan atau tidak? Kalau seandainya dokumen itu tidak rusak, masih bisa diakses. Ya kita di putusan objek pra-peradilan kan tidak memeriksa kualitas Pak, sekali lagi. Putusan MK mengatakan ada kualitas. Ya. Izin yang mulia, saya lanjutkan beberapa pertanyaan saja sebelum waktu kami habis. Tadi saudara ahli katakan bahwa dalam bukti permulaan yang cukup tadi perlu
itu adalah berupa dokumen elektronik. Betul ya saudara ahli ya? Saya kira tidak pernah saya menyampaikan salah satu harus ada bukti surat. Tidak, itu mana bukti yang Oke, ada. baik. Jadi Baik. jangan salah menyimpulkan. Oke, baik, saya lewatin pertanyaan itu ya. Tadi saudara katakan adalah surat berupa dokumen elektronik. Bagaimana pendapat saudara ahli jika dokumen elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan, masih ada dalam dunia cyber tanpa ada penyitaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan sampai hari ini masih bisa diakses? Bagaimana menurut pendapat ahli bahwa telah terpenuhi bukti surat elektronik ya, sementara dokumen tersebut masih tersimpan secara rapi pada akses yang dimiliki oleh seseorang? Pertama itu adalah materi pokok perkara lagi-lagi Pak. Yang kedua itu agar ditanya kepada ahli ITE. Saya tidak bisa menilai itu apakah yang perubahan. Saya tidak paham. Kerja kalau kita jadi ahli dalam kasus tindak pidana ITE biasanya ahli pidana selalu diperiksa, tapi kita diperiksa belakangan Pak. Ya. Dan pendapat ahli pidana itu biasanya mendasarkan pada hasil pendapat ahli ITE. Ya. Terus kemudian kalau begitu pendapat saudara ahli, lantas bagaimana? Ya, terakhir ya. Lantas bagaimana saudara berpendapat terkait dengan dokumen elektronik? Apa sih yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam pasal 32 Undang-Undang ITE? Saya kalau ditanya apa dokumen elektronik atau informasi elektronik secara apanya tentu tidak hafal saya Pak. Dan saya bukan bertugas untuk menghafal itu saya kira ya. Tetapi secara umum yang dimaksud dengan dokumen atau informasi elektronik adalah segala sesuatu yang timbul dari segala sesuatu yang menjadi produk atau elektronik ya, perbuatan elektronik melalui dunia maya. Nah, apakah misalnya gambar atau huruf atau suara yang bisa dipahami. Nah, itu pengertian secara pemahaman yang saya pahami. Tetapi kalau secara detail tentu kan kita sama-sama bisa buka undang-undang. Ya, yang mulia satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemudian saudara bisa menjelaskan terpenuhinya minimal 2 alat bukti permulaan di mana bukti dokumen surat elektroniknya sendiri saja tidak mengalami kerusakan, tidak disita, tidak dihadirkan sebagai barang bukti dan yang punya itu masih bisa diakses sampai hari ini? Saya kira sudah jawab tadi ya, Mulia. Itu di luar kompetensi saya. Saudara turut termohon kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan saya izinkan. Setelah itu kita selesai. Terima kasih yang mulia. Pak Saksi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Ahli maaf. Pemohon mendalilkan bahwa dikabulkannya pra-peradilan nomor 99 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 yang membatalkan penangkapan dan penahanannya secara otomatis membuat status penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 menjadi tidak sah. Bagaimana doktrin hukum pidana memandang pemisahan objek pra-peradilan secara fakultatif terhadap hal tersebut? Mohon pendapat Pak ahli. Iya, yang diuji kan pada waktu itu adalah sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Dan putusan juga itu. Bahkan kalau yang kita baca kan itu tidak mempengaruhi proses penetapan tersangka. Makanya pengajuan penetapan tersangka sah atau tidak sahnya penetapan tersangka hari ini tidak menjadi nebis in idem. Karena objek yang diuji itu adalah yang berbeda. Satu lagi yang mulia. Ya, saya kira sudah berputar-putar di situ. Baik, terima kasih saudara ahli sudah memberikan keterangan, sudah kami izinkan. Jangan lagi lo, galau.